Shalom, Shalom Elohim kepada semua sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Salam bertemu sekali lagi, dan Shalom Elohim juga buat para saksi-saksi surganya, para mempelai-mempelainya, Bapak Yahweh, dan kepada para malaikat-malaikatnya. Shalom Elohim teristimewa dan yang dirindui selalu, Bunda Mary, Bu Fei Hamdani, mempelainya Bapak Yahweh yang terpilih, tercantik dan mempesona di hati Bapak Yahweh. Dan Shalom Elohim juga buat Pangeran Ilahi Jesus Christ yang berdiam di dalam tubuh Saudara Aditya Nugrahanto. Shalom, shalom, salam damai buat seluruh 4 penjuru bumi. Shalom, shalom, shalom Elohim. Sekali lagi kita dapat bertemu itu bukan karena keinginan dan kekuatan saya secara manusia untuk menyampaikan pesan yang telah Bapak Yahweh telah titipkan kepada saya ketika saya sedang berada di dalam mezbah doa pada tanggal 4 hari bulan 8, yaitu pada hari kemarin di petang hari, di mana ketika saya sedang berdoa menyembah Tuhan, Bapak Yahweh menyampaikan keadaan dunia saat ini, dan Dia mau sampaikan pesan ini buat kita semua. Dengarkan pesan yang Bapak Yahweh telah titipkan ketika saya sedang duduk berdoa. Bapak Yahweh berbicara kepada saya seperti seorang teman, dan Dia berkata seperti ini, "Anakku, dunia sedang sibuk melihat, memperhatikan, bahkan memperkatakan tentang manusia cahaya yang nyata sudah tampil bersinar-sinar dan bercahaya-cahaya di tengah muka bumi yang sedang kacau bilau ini, di mana para saksi-saksi sorga, para bintang, para malaikat-malaikatnya sudah nyata tampil bercahaya-cahaya, bersinar-sinar di tengah dunia yang cuma hanya punya sedikit waktu lagi ditelan lenyap oleh namanya kuasa ilahi yang bekerja melalui kuasa alam, dan efeknya merata seluruh jagat raya. Maka seluruh mata air, mata angin terbuka bila-bila waktu menghempas habis seluruh alam nyata, melenyapkan harta dunia, menghabiskan jutaan nyawa, memusnahkan menara puncak dunia, menghapuskan kota-kota, segala hidupan, kekayaan, kebanggaan dunia lenyap sekejap mata. Suara tangisan, suara meretap, suara teriakan, suara tangisan, suara kertakan gigi, suara hujatan, dan suara raungan yang dalam akan kedengaran memenuhi suara selubungnya ratap tangis dan perkabungan akan musnahnya dan lenyapnya sebuah kenikmatan, kekayaan, kehormatan, kemegahan dunia. Dunia. Selamat tinggal dunia. Selamat tinggal segala memori sementara yang tercipta. Dunia hanyalah sebuah tempat persinggahan.
Dunia, dunia, dunia. Kau tercipta bukanlah kediaman abadi, melainkan neraka bagiku. Dunia, dunia, dunia adalah hak milik pencipta dunia. Pencipta dunia yang sesungguhnya sang pemusnah, pembinasa keji. Kunci hak-hak pemilik dunia sudah diserahkan mutlak kepada sang pembinasa keji ini, di mana kerajaan ini yang dikuasai oleh pembinasa keji menggunakan teknologi yang membunuh, membinasakan, mencuri para pencipta dunia. Mereka sudah seperti sebuah robot yang disetting oleh si penguasa dunia. Dan teknologi globalisasi dan hak asasi manusia sudah diambil alih penuh oleh si raja pembinasa yang keji itu. Dialah si ular naga yang memerintah. Wajahnya penuh dengan hujat, hatinya penuh kecongkakan. Makanan dan minumannya adalah kesukaannya jiwa dan darah manusia. Dialah bapa segala pendusta. Dialah si ular naga yang berkuasa mutlak memerintah dunia ini menjadi kambing-kambing congek yang buta, keledai-keledai yang dodol. Mereka ini adalah golongan-golongan yang intelektual, golongan-golongan yang congkak, angkuh, sombong, penuh hujatan dan hawa nafsu. Mata mereka penuh dengan percabulan. Jiwa mereka penuh dengan keserakahan. Pikiran mereka penuh dengan kenajisan. Mulut mereka penuh dengan perkataan-perkataan hujatan. Merekalah sekutu penguasa seluruh globalisasi, yaitu kerajaan 666. Mereka-mereka ini sedang sibuk untuk mengincar manusia-manusia cahaya yang tampil bersinar untuk bersaksi bagi Kristus Yesus. Mereka-mereka ini membenci para manusia cahaya. Memanggil nama Tuhan sebagai Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, nama yang maha kudus, maha tinggi dalam dimensi alam roh dan kebenaran, nama yang memerintah di kerajaan 1000 tahun. Mereka cuma mengerti sebatas kerajaan surga. Mereka membenci orang-orang cahaya ini, manusia-manusia bercahaya ini yang memanggil nama Tuhan sebagai Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach. Dan mereka tidak mau anak-anak Bapa Yahweh ini memanggil nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach Elohim secara publik. Sedangkan nama ini adalah nama yang maha kudus, yang maha tinggi dalam dimensi alam roh dan kebenaran. Nama yang memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Mereka cuma mengerti sebatas kerajaan surga. Asal ikut Yesus, percaya dan beriman padanya sudah cukup untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Statement ini adalah sebuah statement yang menyesatkan. Manusia beratus tahun lamanya di muka bumi ini. Padahal yang sesungguhnya untuk bisa masuk ke kerajaanku, kata Bapa Yahweh, kerajaan surga, harus hidup kudus.
menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, bayar harga, pikul salib, dan berani menyangkal diri, dan sanggup mati-matir semata-mata untuk memperjuangkan nilai sebuah iman yang excellent di hadapanku. Ini barulah layak disebut orang-orang yang layak masuk dan tinggal bersamaku di kerajaan sorga. Sungguh malangnya ada ramai para pendeta pastor yang silap mengerti akan hal ini. Mereka mengajar gereja-gereja dan jemaat dengan cara manusia, akal logika manusia, pengetahuan manusia, dan melayani hanya untuk kepuasan diri. Benar sekali apa yang sudah aku firmankan, ramai yang terpanggil tetapi hanya sedikit yang terpilih. Camkanlah perkataanku ini di dalam Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ada ramai yang tetap terpanggil tetapi hanya sedikit yang terpilih. Buah yang tetap yang aku maksudkan adalah buah pertobatan, dan ada berapa ramai jiwa yang terjangkau. Penghabisan hidup mereka hanyalah berakhir di api neraka. Karena apa? Karena mereka menerima ajaran yang salah. Karena mereka menerima ajaran yang diajar untuk mencintai dunia. Mereka diajar untuk berjuang hidup bagi dunia. Mereka diajar untuk mengejar mamon dengan cara membuat acara-acara yang besar yang mengeluarkan dana yang tinggi. Mereka mengejar kenikmatan. Dengan apa? Dengan cara membina gedung gereja yang besar yang menelan kos perbelanjaan jutaan ringgit. Sedangkan roh, jiwa, tubuh mereka mati, kering, penuh kelelahan, iman mereka terbantut. Karena apa? Mereka melayani di dalam daging, dikuasai oleh kedagingan, keinginan manusiawi dan agamawi. Mereka lupa bahwa Allah itu roh. Karena itu sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Tetapi pada saat itulah mereka berseru-seru. Bagaimana mereka bisa hidup menurut roh dan kebenaran jika roh mereka mati? Jika roh mereka mati, bagaimana mereka bisa menghidupi kebenaran itu? Dan tidak heranlah seperti apa yang sudah difirmankan Tuhan, katanya, di mana pada saat-saat akhir mereka berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Mereka mengeluh, bukankah kami sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Dan pada waktu itulah aku berterus terang dan aku katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah apa yang sudah tertulis dalam firmanku di dalam Matius 7, 21 hingga 22. Itu sungguhnya nyata. Apa yang sudah aku firmankan itu pasti jadi. Dan itu sudah terjadi di alam nyata saat ini. Dan Bapak Yahweh katakan kepada saya, anakku, pada waktu dan saat ini sampaikanlah pesan dan amaran
kerasku atas manusia tanah di muka bumi ini. Tetapi telah tiba waktu dan saatnya, jika kalian tidak mengerti akan maksud pekerjaan roh kebenaranku, tutuplah mulut kalian daripada mengeluarkan kata-kata hujatan. Barang siapa menolak para saksi-saksi sorgaku, para bintang-bintangku, dan para malaikat-malaikatku yang memakai tubuh manusia bercahaya di hari-hari ini, di zaman akhir ini, mereka juga telah menolak aku yang sudah ada, yang telah ada, rohku yang hidup, abadi, kekal, dan ilahi. Sudah ada, turun di muka bumi saat ini, memakai tubuh casing anakku yang kuperkenankan, yaitu Pangeran Ilahi. Dialah anak yang aku telah pilih, yang telah aku perkenankan, yaitu Aditya Nugrahanto. Berbahagialah bagi mereka yang percaya walaupun tidak melihat, tetapi terkutuklah mereka yang menolak dan menghujat aku, dan aku akan menumpahkan cawan kegeramanku, murka dan amarahku seusai waktuku dengan segera. 7 kali lipat pusaran air, 7 kali lipat pusaran angin, dan ke-7 kali lipat goncangan bumi, yaitu gempa, akan segera dimuntahkan. Dengarkan pesan dan great warning dariku melalui anak ini yang kupakai tubuhnya, lidahnya, sebagai jubir. Dialah malaikat terakhir di zaman akhir yang membawa dan membuka rahasia ilahiku, yaitu malaikat Mariana. Shalom, shalom, damai sejahtera daripadaku beserta kalian. Salam cinta dan salam kasihku buat kalian semuanya. Shalom, 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 shalom.